Welcome to Arsip Team. Generasi Gen Z adalah generasi yang lebih sering menggunakan smartphone untuk mengakses pengetahuan daripada membaca buku. Sementara pembelajaran di sekolah sebagian besar masih menggunakan guru dalam pengajarannya dan juga buku teks. Pembelajaran yang kurang efektif dapat mengakibatkan menurunnya motivasi belajar siswa, termasuk pada mata pembelajaran biologi. Pemanfaatan AR dengan dukungan smartphone dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. AR memungkinkan penggabungan antara dunia nyata dengan elemen-elemen virtual, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan mendalam. Dengan bantuan smartphone atau tablet, siswa dapat melihat antara objek 3 dimensi, animasi atau informasi tambahan yang terintegrasi dengan dunia nyata. Untuk itu, saya mempersembahkan penelitian saya yang berjudul Arsip, Augmented Reality Sistem Pencernaan Manusia, dengan saya Anindya Safi sebagai peneliti pertama. Rumusan masalah dari penelitian ini antara lain: pertama, belum tersedianya media pembelajaran yang efektif, menarik, dan kreatif dalam penyampaian materi sistem pencernaan manusia. Kedua, dibutuhkan suatu media pembelajaran yang layak berupa augmented reality sistem pencernaan manusia. Tujuan penelitian: pertama, menghasilkan produk berupa media arsip, solusi pembelajaran biologi di tingkat madrasah sanawiyah. Kedua, mengetahui kelayakan media arsip augmented reality sistem pencernaan manusia. Manfaat penelitian: pertama, bagi siswa, meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran biologi dengan pengalaman belajar yang baru dan menyenangkan. Kedua, bagi guru, dapat terbantu dengan adanya metode arsip. Ketiga, bagi pengembang, sebagai pengalaman yang berharga dalam pengembangan bidang keilmuan. Augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, ke dalam lingkungan nyata, di mana benda maya tersebut diproyeksikan melalui kamera. Adapun prinsip kerja dari arsip yakni kamera dari smartphone akan mendeteksi marker yang diberikan oleh laptop. Penelitian ini menggunakan development research, menerapkan model Arif S. Hadiman. Model penelitian: pertama, identifikasi kebutuhan. Kedua, perumusan tujuan. Ketiga, perumusan butir-butir materi. Keempat, perumusan alat ukur keberhasilan. Kelima, penulisan naskah media. Keenam, produksi media. Ketujuh, tes uji coba. Kedelapan, revisi. Dan terakhir, produk siap digunakan. Teknik dan alat pengumpul data. Tahap identifikasi kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara pada guru mapel IPA, Ibu Nur Hayati. Perumusan tujuan dilakukan dengan teknik iterasi. Perumusan butir-butir materi. Penyusunan tahap perumusan alat ukur keberhasilan. Tahap penulisan naskah media, pembuatan storyboard, perancangan media arsip. Tahap produksi media, validasi media, pretest dan post-test. Analisis data terbagi menjadi dua. Pertama, validasi ahli yang terdiri dari ahli media dan ahli materi. Kedua, pretest dan post-test yang dilakukan pada siswa kelas 8 MTS terpadu Arahan. Kategori jawaban hasil validasi media. Kategori jawaban sangat setuju dengan skor 4, setuju dengan skor 3, kurang setuju dengan skor 2, tidak setuju dengan skor 1. Kemudian skor yang didapat dihitung menggunakan rumus sehingga diperoleh presentasi sebagai berikut. Presentase 75 hingga 100% dengan klasifikasi valid, 50 hingga 75% dengan klasifikasi cukup valid, 25% hingga 50% dengan klasifikasi kurang valid, di bawah 25% dengan klasifikasi tidak valid. Hasil dan pembahasan. Pertama, self-evaluation. Peneliti
memilih video pembelajaran yang menarik dan marker yang sesuai saat proses memindai. Kedua, expert review. Alimateri guru mapel IPA MTS Terpadu Ar-Rayhan diperoleh hasil persentase 75% dan termasuk kategori valid. Alimedia guru mapel TIK MTS Terpadu Ar-Rayhan diperoleh persentase sebesar 94,44% dengan kategori valid. Ketiga, one-to-one evaluation dilakukan pada salah satu siswa kelas 8 MTS Terpadu Ar-Rayhan, diperoleh kenaikan nilai dari 20 menjadi 80 sehingga disimpulkan media valid dan dapat meningkatkan pemahaman siswa. Keempat, small group dilakukan pada 6 siswa kelas 8 MTS Terpadu Ar-Rayhan, diperoleh kenaikan pretest dan posttest sehingga dapat disimpulkan media valid dan dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan kategori tuntas. Kelima, field test dilakukan pada 16 siswa kelas 8 MTS Terpadu Ar-Rayhan, diperoleh kenaikan nilai dari ke-16 siswa tersebut dilihat dari nilai pretest dan posttest sehingga dapat disimpulkan media valid dan efektif pada angka 100% dengan kriteria sangat baik. Kesimpulan, media pembelajaran arsip memiliki kualitas baik dan layak digunakan dalam proses pembelajaran, diperoleh kenaikan presentase sebesar 75% dan termasuk kategori valid dan 94,4% oleh Alimedia. Pretest dan posttest menunjukkan bahwa 100% siswa yang mengikuti pembelajaran memiliki nilai di atas batas minimal kelulusan. Sekian, terima kasih. Akhlak terpuji, prestasi pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.